Shalom, Sobat Marsalsa Podcast yang dikasih Tuhan. Jadi kita sekarang berada di episode ke-25, nggak terasa. Dan hari ini kita akan membahas sedikit banyak tentang Paskah. Ya. Apa yang perlu dimaknai, apa yang perlu dipahami ulang tentang pemaknaan Paskah. Dan kenapa orang-orang, bahkan hampir semua gereja tidak terlalu menarik dalam hal merayakan Paskah. Padahal makna Paskah itu berbicara tentang penebusan kita dan itu berbicara tentang keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Nah, sebelum kita sampai kepada pemahaman yang lebih dalam lagi, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar dan berbicara tentang seputar Paskah. Ajari kami Tuhan untuk menambah pengetahuan kami dan juga untuk sobat-sobat Marsa Podcast yang mendengarkan, yang menonton, bisa menambah pengetahuan mereka dan juga memahami bahwasannya refleksi tentang Paskah itu sangat penting sekali dalam pertumbuhan iman dan juga semangat kami dalam menjalani iman percaya kami kepada Tuhan yang telah mati dan juga bangkit demi penebusan dosa kami. Terpuji dan termuliakan namamu, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Bang Rolandi, kita ini sekarang lagi di mana di ya? The Breeze. Lagi di The Breeze, teman-teman. Jadi kita ini ngambil tempat yang terbuka karena ya bisa sambil ngopi. Bisa sambil ngopi dan suasananya kondusif. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang Paskah gitu ya. Jadi kita mungkin bicara tentang santai aja. Jadi mungkin teman-teman mungkin yang mungkin nanti akan beberapa pengen tahu tentang seputar Paskah yang mungkin kelewatan dari pembahasan ini, boleh komen di kolom komentar ya. Nah, Bang Rolandi gini Bang. Iya Bang. Kalau berbicara tentang Paskah, mungkin kita bisa kaji dulu ya, kenapa ada Paskah sampai hari ini dan apa yang melatar belakangnya dalam tradisi. Karena awalnya mungkin dalam tradisi Yahudi dan kemudian akhirnya menjadi tradisi Kristen. Dan kemudian ada, yang kedua adalah perbedaan maknanya. Kalau dulu mungkin kenapa, dan kalau sekarang apa yang dirayakan gitu. Nah, silakan Bang Rolandi. Iya, jadi Paskah itu dalam tradisi bangsa Israel adalah perayaan syukur mereka karena penyertaan Tuhan, Bang. Ya, penyertaan Tuhan saat mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, dan mereka boleh mengatakan dalam sejarah itu disebutkan segala perjalanan yang sulit itu mereka mampu lewati adalah karena pertolongan Tuhan. Jadi sampai mereka berada di tanah perjanjian, mereka merayakan ucapan syukur itu dengan membawa persembahan korban, ya, sebagai tanda syukur, bukan hal-hal yang lain, bukan maksudnya untuk berpesta pora, bukan juga untuk berhura-hura, tidak, tetapi menjadi sebuah bukti pernyataan iman mereka. Ya. Kami boleh berada di tanah perjanjian ini adalah karena Tuhan. Jadi mereka akan melakukan persembahan korban itu dan akan melakukan perayaan Paskah sebagai peringatan tentang penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Begitu Bang. Nah, jadi sekarang bentuk-bentuk perayaan apa ya, simbolisnya apa Bang? Apakah persembahan-persembahannya bentuknya apa gitu? Apakah masih pakai roti dan juga mempersembahkan sapi kah atau mempersembahkan kerbau gitu? Domba. Oh, domba. Oke, domba. Persembahan domba. Jadi, nah, kalau sekarang gimana Bang? Kalau sekarang, Paskah yang sekarang ya mungkin yang kita lihat ya di sekeliling kita itu gimana itu perayaannya? Iya, kalau perayaan Paskah sekarang kan biasanya anak-anak sekolah minggu cari telur. Oke, ya, cari telur. telur. Nanti kita bahas tentang telurnya. Ya, baru biasanya nama poso atau pemuda mengadakan ibadah Paskah subuh jam 5 pagi ya. Itu sudah menjadi tradisi sampai dengan hari ini. Nah, kira-kira itu saja sih Bang kalau perayaan yang dilakukan hari ini. Tapi ada pergeseran makna yang terjadi kalau Paskah dalam bangsa Israel adalah ucapan syukur karena 40 tahun lamanya Tuhan menyertai perjalanan mereka sampai ke Kanaan, sampai ke tanah Kanaan. Nah, Paskah yang kita rayakan hari ini tidak lagi berbicara tentang 40 tahun bangsa Israel ya diselamatkan oleh Tuhan, tetapi kita sedang berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus menjadi bukti kasih Tuhan yang besar. Kasih Tuhan itu memberikan keselamatan bagi manusia. Kalau saya baca dalam Matius 27 ayat 27 sampai 28,
Sebab itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi ada perjanjian baru yang diberikan oleh Tuhan tentang pengorbanan terhadap dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus yang memberikan pengampunan, ya, memberikan keselamatan. Jadi pengampunan itu kan akhirnya memberikan keselamatan, kepastian kepada semua orang, memberikan kehidupan kepada semua orang. Ya. Dengan satu-satunya cara adalah Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Jadi itu menjadi sebuah bukti konkret, Bang, tentang begitu besar, kalau kata Injil Yohanes, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kira-kira begitu, Bang. Nah, ini menarik, Bang. Jadi kan dari pembahasan yang dibahas oleh Bang Rolandi tadi, Pendeta Rolandi tadi kan, ternyata begitu besarnya makna dan juga perenungan terhadap Paskah itu sendiri. Nah, tapi kenapa ya, Bang ya? Sekarang itu kok orang malah kayak, kalau Natal itu ya, kayak soal-soal Marsa Podcast, Natal itu lebih banyak orang yang Natal sektor kah, Natal seksi, Natal arisan, Natal bapak-bapak, ibu-ibu, seksi atau pemuda, kategorial, atau sekolah minggu, kategorial gitu kan. Nah, tapi ketika Paskah kayaknya udahlah sederhana-sederhana aja lah gitu kan. Bahkan sudah jarang kayaknya. Kalau dulu mungkin Bang kayaknya masih rutin ya, ada jalan salib gitu ya, baru pagi itu ada pergi ke kuburan. Ya, mungkin itu udah mulai hilang ya, Bang. Hilang, Nah, itu hilang. Gimana pandangan Bang Rolandi terhadap fenomena ini gitu kan, euforia ini gitu kan? Pernah saya iseng-iseng nanya sama dosen saya waktu itu, ya, atau teman saya dalam kelompok diskusi, kenapa ya begitu ya? Terus mereka bilang, ya mungkin karena kelahiran dirayakan setiap tahun, kalau kematian kan biasanya cuma sekali dirayakan. Dan hanya perlu direnungkan, katanya. Jawaban simpel sih, Bang, tapi dasar teologisnya nggak ada sih. Tapi kira-kira begitu. Ya. Tapi kan itu perlu kita pahami juga, jadi biar kita kasih tahu ke sobat masyarakat, siapa tahu ini bisa mengubah. Jadi kan kita merayakan 40 hari sebelum Paskah itu ada namanya Rabu Abu. Prapaskah ya. Kemudian ada minggu-minggu yang sebenarnya menuntun kita kepada penghayatan akan penderitaan Kristus. Kemudian masuk di dalam minggu terakhir itu Kamis Putih itu Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan akhirnya Paskah. Nah, Jumat Agung itu kenapa disebut dengan Jumat Agung, sobat-sobat Marsa Podcast ini? Karena memang sebuah hal yang kasih yang sempurna, yang benar-benar agung, itu pengorbanan terhadap seorang Tuhan di dalam diri manusia itu hanya untuk kita orang berdosa. Nah, jadi sebenarnya kan seperti yang dikatakan oleh Bang Rolandi tadi, ya persembahan yang bisa kita berikan sebenarnya diri kita kan gitu, waktu kita. Jadi untuk hal kasuistik, misalnya dalam hal pelayanan, dalam hal beribadah kepada Tuhan, kita nggak punya alasan lagi, Bang, untuk mengatakan aku nggak sempat lah, punya waktu gitu. Sementara Tuhan ya memberikan semuanya untuk kita, nggak hanya waktu, bahkan nyawa kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, Bang, kayak Paskah sekarang ini kan mungkin banyak simbol-simbol ya. Bahkan kalau anak-anak sekolah minggu pun kita udah diajari bahwasanya makna Paskah itu simbol dari Paskah itu adalah telur gitu. Nah, mungkin bisa dikasih tahu, karena di Alkitab juga nggak ada bicara telur ya. Dan harus diwarnai gitu. Gimana, Bang Rolandi? Mungkin bisa dikasih tahu kenapa nih? Kalau sejarahnya mungkin teman-teman bisa googling ya, sejarahnya mulai dari tahun berapa, ada sama kayak pohon Natal. Pohon Natal sebenarnya nggak ada juga di Alkitab gitu kan, itu masalah konteks di Eropa sana dan salju-saljunya. Musim salju. Gimana menurut Bang Rolandi? Kasih tahu dulu tipis-tipis nih, kenapa telur yang diambil sebagai pemaknaan terhadap Yesus yang bangkit dari kematian. Iya, setelah kedatangan Yesus dan seperti yang dinubuatkan tentang Yesus yang akan lahir, datang ke dunia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan itu menjadi sebuah realita kehidupan yang dialami dalam kitab Injil. Maka realita kehidupan itu memberikan sebuah jaminan tentang keselamatan bagi semua orang. Ya, yang pada saat itu semua orang merasa berada di bawah tekanan dosa, kuasa dosa, dan merasa maut hanya menjadi bagian dalam kehidupannya. Ternyata setelah Yesus datang, maka maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan orang percaya. Dan setelah itu maka manusia mengalami kehidupan yang baru. Ada pengharapan yang baru, ada semangat yang baru. Nah, itu mungkin juga yang menjadi latar belakang kenapa harus telur menjadi simbol yang dipakai oleh kita, walaupun ada beberapa orang yang tidak setuju karena dengan alasan yang tadi,
toh telur tidak disebutkan dalam Alkitab, tetapi secara positif boleh kita melihat telur adalah lambang sebuah kehidupan, ya. Maka telur itu ingin menggambarkan tentang Paskah sebagai sebuah kehidupan, lambang kehidupan yang baru, yang akhirnya manusia itu punya semangat yang baru, pengharapan yang baru, maut tidak lagi menjadi miliknya, neraka tidak lagi menjadi bagiannya, tetapi kehidupan di bumi dan di sorga itu, seperti doa Bapa kami jadilah kehendakmu di bumi dan di sorga, sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Makanya ada telur yang dicari, terus setelah dapat kita warnai, ya, ada kehidupan yang semakin berwarna, ya, di dalam kehidupan manusia. Dilombakan juga, ya kan? Itu bukti sebuah kemeriahan, sebuah ucapan syukur kita juga kepada Tuhan. Walaupun saya setuju sekali seperti yang tadi kita sampaikan, Paskah ya selesai pada hari Minggu Paskah itu saja. Ya, sedangkan Natal 2 minggu bahkan sejak awal dari Desember sebelum dan sudah dirayakan sampai pada akhir Desember. Sebulan full, Bang. Sebulan full kita bernatal. Ya, Paskah iya. tidak ya. Nah, berarti betul juga ya bahwasanya mungkin orang, apalagi kalau di budayanya kita, membahas kematian itu dan kebangkitan itu jadi hal yang jadi kayak hanya formalitas aja gitu kali ya, Bang ya. Karena atau mungkin karena memang kesulitan dalam membuat kegiatannya kali, Bang. Iya, atau tadi yang seperti saya sampaikan tadi, akhirnya kebangkitan dan kematian itu tidak lagi masuk dalam ranah perayaan, tetapi dalam masa-masa perenungan. Sehingga kalau di GKP misalnya tidak hanya mulai dari 40 hari masa penderitaan itu saja kita rayakan, bahkan di GKP ada dalam minggu gereja itu 70 hari. Sejak 70 hari sudah kita rayakan, sudah kita lakukan minggu-minggu permenungan sampai kepada hari Paskah. Septuagesima. Ya, itu dia, Bang. Nah, itu dia. Jadi, nah itu dia sebenarnya rumit teman-teman. Padahal dari kalau di GKP sendiri ya, dari 70 hari sebelum pun kita sudah membahas tentang itu, ya, kan sampai dengan Paskah. Tapi ya harapannya sih sebenarnya ketika di Paskahnya, ketika jangan hanya di Jumat Agungnya aja nangis-nangis nonton film Tuhan Yesus dicambuk-cambuk nangis, tapi kita memaki-maki orang gitu kan, atau kita mendiskreditkan orang, kita ngebully orang, padahal sebenarnya itu bentuk dari cara kita mencambuk orang lain juga, begitu kan. Sama saja ya. Sama saja sebenarnya. Nah, jadi ini Bang, hal-hal yang unik. Jadi kan Paskah itu kan sering sekali dulu itu orang-orang ke kuburan gitu kan. Iya. Nah, itu kira-kira kenapa Bang? Mungkin bisa dikasih tahu juga, mungkin ada sobat-sobat kita yang masih memakai tradisi itu bahwasanya kalau Paskah subuh harus ziarah juga ke kuburan gitu kan. Nah, gimana itu Bang pandangannya, Bang? Iya, beberapa jemaat masih melakukan hal itu. Bahkan waktu saya bertugas di Palangkaraya, ya, bukan hanya pada minggu subuh itu seperti Maria dan perempuan lainnya pergi ke kubur Yesus, bahkan malam sebelumnya mereka sudah ke sana. Tidur di sana. Jadi ada bikin ibadah atau keluarga-keluarga aja? Per keluarga. Jadi mereka pergi ke kuburannya keluarga mereka, mereka bawa tenda, mereka bawa kompor, mereka bawa nasi, lauk pauk, dan sejak malam mereka bersuka cita di sana. Wow. Bukan menangis juga, Bang. Bersuka cita di sana. Di awal saya bingung, ini ngapain ini saya pikirkan, karena hal itu baru bagi saya. Ada yang kerasukan nggak? Nggak ada sih, Bang, kalau yang kerasukan. Cuman memang akhirnya suasana pemakaman itu seperti pasar malam. Jadi nggak menakutkan lagi. Nggak menakutkan, gitu. Meriah sekali di sana. Mereka bawa lampunya masing-masing. Dan waktu saya tanya kepada ada seorang jemaat kita yang kebetulan menikah dengan orang asli Kalimantan, suku Dayak, dan mereka bilang itu menjadi sebuah tradisi yang sulit mereka tinggalkan karena bukan akhirnya mereka ingin berkomunikasi dengan yang mati tadi, bukan Bang. Tetapi mereka ingin merayakan sukacita karena berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka pergi ke kubur itu, mereka juga ingin melakukan tradisi yang dilakukan oleh Maria dan perempuan lainnya, dan di kubur itu mereka merasakan kebangkitan, bukan kebangkitan yang mati ya, bukan, yang bangkit hanya Yesus saja Bang, tapi kebangkitan terhadap diri mereka untuk mensyukuri setiap berkat Tuhan. Oh, atau mungkin bisa juga kali Bang ya, karena akhirnya mereka memahami kematian itu bukan jadi hal yang mengerikan lagi. Ya. Gitu. Jadi bahwasanya orang-orang keluarga yang sudah meninggal duluan itu ya sudah tenang kan gitu. Dan mereka seperti episode sebelumnya ya. Episode sebelumnya. Tidurnya mereka ya. Nah, jadi mereka tidak menangisi lagi, tapi mereka ya seperti apa ya? Seperti menyatakan perasaan bahwasanya kami telah menerima bahwasanya ya kami tidak akan menangisimu lagi, bahwasanya
kami masih hidup, Iya. kalian sudah mati, jadi kami ingin bersama-sama apa namanya, saling sharing feeling gitu ya, walaupun Iya. mungkin yang matinya nggak akan Nggak merasa, akan tapi merasakan juga. mereka ada kepuasan, Iya. Bisa pleasure seperti sendiri iya. gitu kan. Kalau istilahnya Bapak Pendeta Binsar minggu lalu, Heeh. episode yang lalu, mereka healing, Oh, ya, healing ya. memuaskan isi hatinya Memuaskan isi hati. tanpa berharap ada jawabannya, Iya, kan begitu. kalau ada jawabannya serem juga kali ya Serem Bang juga ya. Bang, lari kita Bang. Nah, jadi perlu nggak Bang? Tergantung bagaimana kita memaknainya, ya. Iya. Tapi kalau saya memang tradisi itu, kalau saya pengen healing seperti kata Bang Binsar, atau waktu Paskah itu harus pergi ke kuburan, Hmm. saya sih sampai sekarang belum pernah melakukannya. Oke. Jadi saya belum pernah dapat tesnya, rasanya seperti apa, ya. Tapi kalau tentang healing, kadang saya lebih suka daripada saya pergi ke kuburan. Kebetulan di kuburan opung saya itu, kakek saya itu tidak ada fotonya, saya tidak bisa menikmatinya. Oke. Saya lebih bagus pergi ke rumahnya, Jadi terus saya lihat fotonya, dan di depan fotonya saya tertawa waktu saya jaga dia, saya cerita, ingat-ingat. kira-kira begitu Bang. Jadi apakah itu perlu atau tidak, ya tergantung bagaimana kita menikmatinya. Tapi sekali lagi, yang perlu kita pastikan tidak ada hubungan orang yang mati dengan yang hidup. Oke. Iya. Nah, apalagi ya Bang yang perlu kita bahas ya Bang? Paskah, Sabtu Sunyi, Jumat Iya. Agung. Yang pasti seperti yang Bang Rim bilang tadi itu, yang GKPS sebenarnya, gereja sebenarnya tidak menomorduakan Paskah daripada Natal. Secara liturgi, Secara liturgi tidak. kalender gerejawinya Iya. lebih banyak 70 hari Bang. Iya, lebih banyak. Itu lebih dari 2 bulan kalender. Jadi sebenarnya bagaimana sepanjang 70 hari itu, Penghayatan itu, bagaimana kita semakin penekanannya. memaksimalkan setiap minggu itu sebagai bagian dalam hidup kita untuk semakin menikmati pengorbanan Tuhan yang agung tadi Bang. Sehingga dia tidak menjadi tanggal-tanggal kalender yang lewat begitu saja. Tidak hanya tradisi saja. Iya, itu dia Bang. Iya. Nah, jadi buat sobat-sobat Marsalsa Podcast, jadi itu berkaitan dengan Paskah. Nah, mungkin kita bisa bahas kali Bang, fakta-fakta unik tentang seputar Paskah kali ya. Iya. Jadi tadi kan ada yang unik juga tuh, kayak di Palangkaraya dalam rangkaian Paskah mereka ada ke kuburan. Bahkan mungkin di daerah tertentu ya, kayak di Filipina itu saya kalau nggak salah itu mereka masih rutin benar-benar ada volunteer yang mau disalib, benar-benar disalib gitu. Oh iya. Tapi ini lambungnya nggak ditusuk, cuma ya dipaku aja dan di ini. Jadi itu kayak sebuah penghayatan. Nah, nggak perlu seperti itu sebenarnya sobat-sobat podcast ya Bang ya, nggak perlu harus tidak seperti Yesus yang mulai dari hari Kamis di perjamuan kudus terakhir kan dia udah nggak makan, dan kemudian sampai di Jumat Agung itu dia memikul salib yang sekitar 100 kiloan gitu kan, dan itu sebenarnya penghayatan yang perlu sekali kita maknai sobat-sobat Marsalsa Podcast. Jadi mungkin kalau dalam rangkaian Paskah, perjalanan Via Dolorosa kayaknya masih relevan kali ya Bang ya, untuk dilakukan. Ya mungkin buat aja pos-posnya, berapa kali Yesus jatuh, berapa kali 14 kali ya, 14 kali 14 atau 12 kali ya, gitu, perhentian. Nah, mungkin itu bisa juga dikaji gitu kan. Karena seperti penjelasan yang sudah dibahas Bang Rolandi tadi tentang dari Alkitab juga, bahkan dari secara liturgi kita juga mungkin, atau jangan-jangan karena udah terlalu banyak kali ya Bang ya. Jadi dari Septuagesima udah 70 hari sebelum Paskah udah terus dibahas, jadi orang-orang nggak notice gitu kan. Iya. Jadi atau mungkin secara psikologisnya orang-orang memang nggak mau membahas tentang penderitaan kali Bang. Mungkin Bang ya. Jadi nangisnya pas waktu nonton film The Passion of Christ aja. Dan itu pun di beberapa gereja, mungkin gereja tidak, tapi beberapa kelompok tidak lagi mengizinkan itu diputar di sekolah minggu. Karena terlalu serem ya. Karena terlalu serem. Itu kekerasan yang sangat mengerikan sebenarnya. Nggak bagus untuk mental anak-anak ya. Itu istilahnya 13 tahun ke atas. Iya, 13 tahun ke atas. Atau bahkan 17 tahun ke atas gitu kan. Nah, itu pun bahkan jadi tradisi ya Bang ya. Jadi pasti sobat sahabat juga merasakan bahwasanya dulu pun kita setiap kali, sama kayak G30 SPKI, selalu diputar filmnya. Nah, Paskah juga biasanya begitu. Di Jumat Agung pasti akan diputar cuplikan-cuplikannya dengan lagu yang kontekstual. Biasanya kita akan menangis gitu kan. Nah, tapi itu lagi ya, kita kembali kepada refleksian diri dan permenungan diri, bahwasanya pemaknaan Paskah itu kalau kita pahami lebih dalam, kita semakin menyadari betapa hinanya kita sebenarnya gitu kan. Betapa
saya yang berdosa ini harusnya disalib. Mungkin itu yang khotbah yang selalu kita dengarkan. Kita yang dosa kita lah yang disalib. Kalau enggak sebenarnya kita yang disalib. Iya. Atau mungkin kita sekarang Bang udah berpikir ya pergumulan saya sekarang pun udah lebih daripada salib gitu. Jalan salib itu. Enggak lah. Enggak lah ya. Jangan salah Ya, ya. jangan banding-bandingkan gitu ya. Bahwasanya Ya. penderitaan Yesus di kayu salib itu udah lebih dari apapun penderitaan saudara-saudara. Wah, belum ada apa-apanya itu. Belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Ya, dia sampai harus menjelma menjadi sosok manusia yang Ya. berdosa dan akhirnya merasakan kematian. Ya. Dan akhirnya bangkit di hari ketiga. Itu semuanya itu kayak grand design yang dibuat untuk ya untuk keselamatan kita Bukti semua cinta gitu. Tuhan ya. Bukti cinta Tuhan, kasih yang sempurna tadi itu. Dan ada hal yang apa Bang, apa namanya ya? Yang harus kita pahami juga tentang Paskah ini tidak hanya sampai kepada persoalan Yesus mati di atas kayu salib, tetapi sebuah penggenapan tentang kebangkitannya, Oke. ya kan? Jadi kebangkitan Yesus di hari yang ketiga itu menjadi sebuah jaminan tadi tentang kemenangan, ya, kemenangan semua orang dalam kehidupan kita. Ya. Jadi setiap orang itu akhirnya melihat Yesus yang mati itu ya tidak berhenti di sana, sehingga akhirnya kita merasa kita menjadi orang yang tidak mampu berbuat apa-apa, toh Tuhan kita mati, tidak. Tetapi kematian itu membawa Yesus Kristus itu masuk pada kebangkitan. Oke. Pada hari yang ketiga. Ya. Dan kebangkitan itu dikatakan Yesus sudah mengalahkan maut. Ya. Jadi kita tidak lagi mampu, kita harus memahami di dalam diri kita, kita tidak ada lagi berada di bawah kuasa dosa ataupun di bawah alam maut tadi. Sehingga kita merasa tidak mampu bergerak, berinovasi, anak-anak muda merasa tidak mampu lagi untuk berkarya di dalam kehidupannya karena berada di bawah hukum kutuk dan lain sebagainya. Tetapi Somasa, Sobat Marsab Podcast harus menjadi orang yang memasukkan energi baru di dalam dirinya tentang kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Sehingga marilah kita terus berbuat, Paskah menjadi semangat baru bagi kita, karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, memastikan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Tuh, dan keselamatan itu pun harus tetap dikerjakan ya Bang. Dikerjakan ya. Jadi berbuat baik bukan supaya selamat, tetapi Jadi, karena kita sudah selamat, kita berbuat baik. Kira-kira begitu. Nah, itu dia. Iya, Bang. Nah, jadi sobat-sobat Marsab Podcast ini masih banyak sebenarnya yang perlu kita bahas karena tentang Kamis Putih. Jadi di Kamis Putih itu pun ada banyak sekali sebenarnya hal-hal yang unik terjadi dan juga tentang kemanusiaan yang menurut saya menunjukkan betapa manusianya Yesus di dalam dirinya sebagai manusia gitu kan, sampai dibilang sampai menangis darah gitu ya Bang. Memang dia pure manusia. Iya. Jadi secara psikologis ya bayangin aja teman-teman, kalau misalnya kita tahu besok kita akan mati, hari ini kita pasti akan stres banget gitu kan. Yesus stres ya. Iya, sampai dia pembuluh darahnya pecah dan seperti meneteskan darah gitu kan, air matanya. Dan saya berpikir gini Bang, kayak di Jumat Agungnya pun ketika Yesus kehabisan darah dan ketika dia mengalami ada sekitar ratusan luka di tubuhnya dan harus memikul salib, dan bahkan mungkin ada orang yang nggak notice bahwasanya ada perempuan Veronica yang memberi minum kepada dia gitu kan, dan hanya air putih aja. Jadi bisa kita bayangkan dengan kelemahan itu dia bisa bertahan selama 3 jam di kayu salib. Wah, itu luar biasa itu. Tapi ini fakta juga nggak sih Bang? Tapi nggak tahu deh. Mungkin pengalaman sobat-sobat Marsab Podcast ini bukan mitos atau apa ya. Entah kenapa setiap kali Jumat Agung itu, ya kan, atau sekitar jam 12 turun hujan itu antara turun hujan atau mendung gitu gelap, kan. Gelap, ini bukan bicara mitos ya, tapi bukan karena cuaca juga. Kadang-kadang di hari yang panas gitu, karena kan tiba-tiba Paskah ini kan berubah-ubah ya teman ya, sesuai kalender gerejawi hitungannya, kadang di akhir April, kadang di akhir Maret, atau kadang di pertengahan April. Nah, tapi entah kenapa, walaupun apapun cuacanya, ya itu kayaknya benar-benar mendung gitu kan, benar-benar saya nggak tahu nih, tapi ini bisa menjadi diskusi yang menarik karena belum ada penelitian khusus, dan kita nggak bisa mengambil sampel, mungkin hanya beberapa kali, beberapa tahun gitu kan. Tapi sepanjang hidup saya mengalami hal seperti itu, dan itu jadi sesuatu yang menarik juga, hal yang direfleksikan juga gitu kan. Gitu. Ya, itu luar biasa itu Bang. Dan tadi yang Abang Pendeta Rim bilang tentang hari Kamis Putih, ya, Yesus
saya katakan tadi stres. Hmm. Karena akhirnya juga berapa kali Yesus bernegosiasi kepada Bapaknya di sorga. Iya. Yang abang baca tadi, cawan ini berlalu daripada aku. Gitu. Seandainya cawan ini boleh berlalu daripadaku, ya kan? Atau kayak kalimat-kalimat, mungkin sobat-sobat Marsapolis bisa mencari tahu juga di buku itu tentang perkataan Yesus dari salib. Itu menarik sekali itu. Ketika dia ngomong Eloi Eloi lama sabachthani, kenapa kau meninggalkan aku? Nah, kenapa kata-katanya seperti itu gitu kan? Itu secara naluri manusia gitu ya bang ya. Dan kemudian fakta-fakta lainnya ya seputar Paskah itu ya kayak siapa yang membantu menurunkan Yesus dan akhirnya menguburkan dia di kayu salib, menguburkan dia di kuburan itu kan perannya si Nikodemus ya kalau nggak salah ya. Dan kemudian sosok-sosok Simon dari Kirene yang membantu, dan bahkan sebuah pengkhianatan dari Simon Petrus yang menyangkal dia, murid-muridnya kabur semua. Gimana perasaan? Bagaimana perasaan seorang Yesus ya? Sahabat-sahabatnya yang udah dipilih dia bersama merasa dengan dekat, 3,5 tahun lebih gitu kan. Pas waktu Fidel Rosa satu pun nggak ada teman-teman. Nah, apakah dia ditinggal sendiri? tinggal sendiri. Atau itu bang, masyarakat bangsa Yahudi pada saat itu yang tadinya ketika Yesus datang masuk ke Yerusalem, semua Hosiana katanya. Tapi ketika sudah selesai, langsung orang-orang salibkan dia dan meludahi dia gitu. Itu rasanya gimana gitu kan? Ketika mereka lebih memilih Barnabas dibandingkan dengan Yesus gitu. Tapi waktu saya punya kesempatan dulu jalan-jalan ke Yerusalem, wah, luar biasa. ada yang menarik di situ. Disalib juga bang sana? Enggak disalib. Sampai ke Golgota bang? Sampai ke Golgota juga? Bukit Golgota enggak ya. Saya lupa itu kalau Golgota. Tapi yang menarik, walaupun saya sudah sekolah teologi ya mungkin saya yang kurang belajar dulu. Tapi yang membawa kita jalan-jalan, tour guide-nya itu bilang begini, jangan-jangan waktu Yesus itu mau disalib atau mau dihukum, salibkan dia, itu nggak semua orang ngomong seperti itu. Karena tidak mungkin orang yang tadinya katakan Hosiana, katakan salibkan dia. Tapi dari banyaknya orang yang mengatakan salibkan dia itu berdiri di depan dan bersuara lebih kencang. Nah, sehingga memang dia bilang, makanya kalau ada yang benar, jangan diam-diam saja. Harus ngomong juga gitu ya kan, supaya Yesus waktu itu juga tidak merasa sendiri. Tapi karena memang situasinya sangat menakutkan ya kan, karena siapa yang dianggap dekat dengan Yesus akan ditangkap ya kan? Bahkan Petrus sendiri sampai 3 kali menyangkal karena memang situasi itu sangat menakutkan pada saat itu. Hanya mamanya ya, Maria. Makanya tadi kalau tadi kata Bang Rim, ada orang yang mencoba mensejajarkan persoalannya, masalahnya dengan Yesus yang disalibkan. Wah, terlalu pede Anda. Terlalu pede Anda. Cepat-cepat bertobat lah. Jadi semua ini kan kita memahami kenapa sih Tuhan yang begitu besar itu harus mau capek-capek membuat peristiwa ini, rangkaian-rangkaian seperti ini, dari kelahiran, pertumbuhan Yesus sampai dengan kematiannya, kebangkitannya, dan sampai nanti kita rayakan kenaikannya ke surga kembali. Nah, itu adalah hal yang sangat luar biasa teman-teman untuk direnungi. Kenapa Tuhan kita yang sebegitu luar biasa, yang sebegitu agungnya mau repot-repot gitu kan? Yang pertama pasti karena cintanya kepada manusia. Kasih yang sempurna tadi itu. Luar biasa sekali. Kematian yang agung gitu kan. Dan kebangkitan yang luar biasa. Nah, dan dia bangkit, tidak dibangkitkan oleh orang lain, tapi bangkit dengan dirinya sendiri, dengan kekuatan dari Allah gitu. Iya, itu dia Bang. Jadi kayaknya itu dulu Bang, atau ada lagi? Ada satu lagi yang mau saya sampaikan Bang ya. Yang menarik juga waktu perempuan itu pergi ke kubur Yesus. Di Paskah subuh ya. Di Paskah subuhnya. Ini selalu saya kalau disuruh khotbah hari Paskah, saya pingin sekali ayat ini yang saya dapat, tapi ternyata tidak tiap tahun begitu dapat Bang. Saya pernah khotbah di salah satu gereja dan pas dapat ayat itu. Walaupun mungkin menurut saya tidak terlalu dihiperbolakan, tetapi memang besarnya kuasa Tuhan tadi ya. Perempuan-perempuan itu juga dengan iman yang besar datang ke sana. Iman yang besar bukan tentang mereka sudah tahu sebenarnya akan bangkit. Ya, tapi mereka tidak sampai imannya sampai ke sana kan begitu, karena
mereka dirundung dalam ketakutan, kehilangan seorang Yesus. Tetapi yang menarik adalah pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur Yesus, mereka tidak berpikir siapa yang akan menggulingkan batu yang sangat besar itu. Yang mereka tahu dalam kesedihan mereka, dalam rasa kehilangan, mereka harus pergi ke kubur Yesus. Tapi Dengan tradisi mereka memberikan wangi-wangian. Wangi-wangian, ya, rempah-rempah ke sana, ya kan? Karena itu hari setelah hari Sabat, kan begitu, Bang. Tapi yang luar biasa adalah ternyata mereka tiba di sana, batu yang sangat besar itu sudah terguling. sudah terguling. Ya, jadi ternyata dalam perjalanan kehidupan kita yang penting saya sering refleksikan, kita berjalan saja terus, kita bergerak saja terus, berkarya saja terus, tentang seperti apa halangan di depan. Ternyata Tuhan sudah urus bagi kita, Bang. Amin. Kira-kira begitu, Bang. Biasa pendeta sering refleksi, Bang. Ya, tapi itu penting, Bang, karena nggak hanya pendeta, tapi semua kita yang benar-benar percaya kita selamat sampai hari ini, ada sampai hari ini ya karena karya Tuhan. Amin. Dan hidup kita juga memang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, tapi kita harus benar-benar memprioritaskan Tuhan dalam setiap helai hembus napas kita. Wah. Jadi semoga Paskah ini bisa menjadi permenungan juga bagi permenungan kita, juga, dan semoga kita semua bisa berefleksi dan semakin menyadari, terus menyadari tidak hanya rutinitas tahunan, tidak hanya sekedar tradisi, tidak hanya mengingat telurnya saja, atau mungkin sobat-sobat menang melukis, mewarnai telur gitu kan. ya. Tapi lebih kepada pemaknaan betapa luar biasanya Tuhan kita dengan segala proses kelahirannya, penderitaannya yang begitu mengerikan sebenarnya, yang tidak semua manusia bisa menghadapi itu, baik secara psikis, baik secara fisik, kan begitu. Amin. Tapi semuanya itu bisa berjalan dengan baik, dan semuanya adalah untuk keselamatan umat manusia. Amin. Dan tetapkanlah kerjakan keselamatanmu, sobat-sobat Masa Podcast, dan selamat merayakan Paskah, ya Bang. Selamat Paskah lah. Selamat Paskah. Selamat merayakan Paskah, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, kita akan mengakhiri sesi kita yang ke-25 ini, yang dibawakan oleh Bang Rwandi. Kita bersatu dalam doa. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena segala kebaikan yang Tuhan boleh nyatakan cinta-Mu bagi kami, dengan mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, itu menjadi bukti tentang kuasa Tuhan yang besar, baik di bumi, baik di surga Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya kami boleh senantiasa melakukan apa saja di dalam kehidupan kami, menjadi persembahan kami, korban syukur kami, menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Biarlah di masa-masa Paskah ini, kami boleh menikmati, menghayati segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Sampai ketemu lagi, sobat-sobat Masa Podcast. See you di episode selanjutnya. Dadah!